Selamat siang, nama saya Heribertus Kabul Hendrani, NIM 1903030051, kelas B semester 5 jurusan Sosiologi, Universitas Nusa Cendana Kupang. Kali ini saya akan melanjutkan menjelaskan buku gerakan sosial yang berjudul Batas-batas kepemilikan pekerjaan online terkait imigrasi organisasi gerakan sosial. Baik, langsung saja ke penjelasannya. Bagian pertama, debat imigrasi. Imigrasi adalah hal yang penting di suatu negara, di mana imigrasi merupakan bagian dari struktur identitas nasional. Amerika Serikat telah lama memiliki reputasi sebagai bangsa imigran, tetapi batas-batas telah ditarik antara orang asing yang lahir dan orang asli yang lahir, mengeras dan mengendur di berbagai titik sejarah negara. Ikhtisar tren imigrasi dan perkembangan historis di balik aktivisme terkait imigrasi yang menjadi fokus penelitian. Amerika Serikat adalah rumah bagi sejumlah besar imigran. Total 42,4 juta pada tahun 2014, mewakili 13,3% dari populasi. Biro Sensus Amerika Serikat tahun 2015. Presentasi ini hampir mencerminkan bahwa pada gilirannya abad ke-20, yang pada puncaknya pada tahun 1890, mencapai sekitar 15%. Komposisi negara asal sangat bervariasi, dengan imigran asal Eropa, terdiri dari sebagian besar sampai tahun 1965. Ketika undang-undang yang membatasi diberlakukan pada tahun 1920-an terbalik. Sejak Hart kelar tahun 1965 yang mencabut kota asal imigran, semakin banyak berdatangan dari Amerika Latin dan Asia. Selama beberapa dekade, Meksiko telah menjadi negara pengirim teratas. Tetapi dalam 2013, setelah 10 tahun penurunan imigrasi Meksiko, Cina telah melampaui Meksiko. 1.201.000 imigran yang tiba untuk tahun 2013, termasuk 147.000 dari Cina, 29.000 dari India, dan 125.000 dari Meksiko. Korea, Filipina, dan Jepang juga merupakan negara pengirim teratas tahun itu, dicatat dalam Janssen tahun 2015. Sebagian besar imigran di Amerika Serikat adalah tidak sah, diperkirakan 11,3 juta atau sekitar 28% dari semuanya penduduk kelahiran asing. Pasel tahun 2014. Sebagian besar atau 71% berasal dari Meksiko atau Amerika Tengah. 14% lainnya berasal dari Asia. 60% dari yang tidak sah populasi tinggal di hanya 6 negara bagian California, Texas, Florida, New York, New Jersey, dan Illinois. Dan sementara jumlahnya terus meningkat di pantai timur. Di negara bagian barat, mereka menurun. Orang dewasa yang tidak berwenang telah berada di negara ini untuk waktu yang lama, hampir 13 tahun. Pada tahun 2012, sekitar seperlima telah hadir selama 20 tahun atau lebih. Akibatnya, banyak sekitar 4 juta orang tua dari anak-anak warga negara Amerika Serikat. Amerika Serikat telah pada tingkat yang berbeda-beda dan pada waktu yang berbeda-beda atau ambivalen. Hubungan cinta-benci dengan imigran dan imigrasi. Dan satu sisi, ada warisan yang kuat sebagai bangsa imigran. Sebagai Bonnie Hoening, tahun 2001, berpendapat, imigran telah menjabat sebagai agen pendiri dan pembaruan. Bukan setidaknya karena Amerika adalah rezim berbasis persetujuan. Warga super imigran adalah objek identifikasi
dan pemujaan langsung. Bekerja lebih keras daripada kita, dia menghargai keluarga dan komunitas lebih aktif daripada kita. Dan dia juga memenuhi fantasi liberal kita tentang keanggotaan dengan cara persetujuan. Di sisi lain, para imigran, terutama yang tidak sah, telah lama dibangun sebagai ancaman bagi bangsa, terutama setelah pembatasan imigrasi besar-besaran pada tahun 1920-an, berkontribusi pada penciptaan alien ilegal. Hari ini, ancaman ini memakai wajah sebagian besar orang Latin. Untuk tahun 2013, 46% dari total populasi imigran legal melaporkan Latino atau Hispanik, dan diperkirakan 77% dari imigran tidak sah datang dari negara-negara Amerika Latin. Rosenblum dan Ruiz Soto tahun 2015. Opini publik menegaskan apa yang Chavez menyebut narasi ancaman Latino, memanfaatkan data dari serangkaian perwakilan nasional. Eksperimen survei di antara kulit putih non-Hispanik Amerika, Hartman, Newman, dan Bell menemukan bahwa pelanggaran seperti tetap tinggal di negara tanpa dokumentasi hukum, bekerja tanpa membayar pajak, dan gagal mendukung simbol tradisional budaya Amerika dan identitas dianggap lebih ofensif jika dilakukan oleh Hispanik daripada imigran non-Hispanik. Dan sejumlah 37% dari orang dewasa Amerika Serikat yang disurvei mengatakan bahwa dampak imigran dari Amerika Latin adalah negatif, dibandingkan dengan hanya 9 dan 11% untuk imigran dari Eropa dan Asia. Hanya baru-baru ini, selama 30 tahun terakhir, telah diselenggarakan mobilisasi khusus untuk menyuarakan kelompok dan advokasi yang dipinggirkan ini. Kate untuk haknya, banyak akar dari aktivisme saat ini terletak pada gerakan Sanctuary tahun 1980-an yang berbasis agama dan kepercayaan. Kelompok bekerja untuk melindungi pencari suaka dari Amerika Tengah yang ditolak perlindungannya. 1300-an jemaat berpartisipasi dalam gerakan, dengan beberapa menawarkan perlindungan fisik serta nasihat hukum untuk mereka yang terancam dideportasi. Bagian kedua, batas-batas kepemilikan. Batas simbolik adalah pembedaan konseptual yang dibuat oleh aktor sosial untuk mengkategorikan objek orang, praktik, dan bahkan waktu dan ruang. Mereka alat di mana individu dan kelompok berjuang untuk mencapai kesepakatan berdasarkan definisi realitas. Batas-batas sosial adalah bentuk-bentuk sosial yang diobjektifkan, perbedaan yang dimanifestasikan dalam akses yang tidak setara dan distribusi yang tidak merata dari sumber daya, dan peluang sosial hanya ketika batas-batas simbol disepakati secara luas. Dapatkah mereka mengambil batasan, karakter, dan pola interaksi sosial dalam cara yang penting? Tetapi keduanya adalah sama-sama nyata. Yang pertama ada di tingkat intersubjektif, sedangkan yang terakhir secara fundamental terlibat dalam konstruksi makna baik untuk kebaikan maupun keburukan. Ini berarti mereka adalah memanifestasikan diri sebagai kelompok individu. Di Amerika Serikat, ada batasan sosial yang jelas antara banyak kelompok kelahiran asing dan penduduk asli. Misalnya, imigran sering mengalami ketidaksetaraan berbasis ras, agama, dan kelas. Hak imigran aktivis bekerja untuk membongkar atau menggeser batas-batas sosial ini, dengan terlebih dahulu mengaburkan batas-batas simbolis. Aktivis kontrol imigrasi atau IC di kontras bekerja untuk mempertahankan batas-batas simbolis atau bahkan menggeserkannya dalam arah yang lebih eksklusif. Penting untuk mengenali otonomi relatif struktur
makna seperti batas-batas simbolik. Seperti yang dijelaskan Alexander, penggunaan ketidaksetaraan dan perjuangan atas keadilan, inklusi dan distribusi dimediasi secara budaya, baik pembuatan dan pemeliharaan ketidaksetaraan dan perjuangan melawannya, berorientasi pada batas-batas dari jenis simbolis, berkenaan dengan imigran sebagai besar karya akademis di bidang sosial, dan atau batas-batas simbolis mempekerjakan aparat konseptual etnis atau ras batasan. Jenis beasiswa ini memberitahu kita banyak tentang solidaritas dan cara para imigran menyesuaikan diri dengan kehidupan dalam konteks baru. Di dalam masa lalu, terlepas dari bagian mereka, awalnya dianggap atau diperlakukan kebanyakan sukarela. Imigran akhirnya menjadi putih Amerika. Sebagai agen sosial, mereka menentang batas-batas yang ada dengan meniru dan mengikuti arus utama berhasil secara ekonomi, mengadopsi gaya, adat, dan etos rekan-rekan mereka yang lahir asli, dan mendapatkan kewarganegaraan meskipun tidak harus dalam urutan tertentu. Asli lahir melakukan bagian mereka dengan mengkonsep ulang dan melonggarkan batas-batas antara putih dan tidak putih, dan struktur ekonomi politik, pendidikan, keluarga, dan budaya, menginformasikan dan memandu proses batas ini. Alaba tahun 2009. Dengan imigrasi pasca tahun 1965, bagaimanapun batas-batas ras telah diaktifkan kembali dan diperkuat baik secara individu maupun institusional tingkat. Jadi, ras dan secara default etnis tetap pada perbedaan penting. Tetapi data penulis menunjuk ke pola lain yang berbeda dari pembuatan makna tentang batas-batas yang sering dianggap sebagai yang diberikan, yaitu batas-batas legalitas. Ilmuwan sosial, termasuk yang berpikir budaya, meminta hukum teks dan kode secara teratur, tetapi sering tanpa mengintegrasi apa yang legal atau aturan hukum sebenarnya. Berarti orang-orang mengambil integrasi ini selangkah lebih lanjut dengan menempatkan batas antara legal dan ilegal dalam kaitannya dengan yang mendefinisikan garis moral antara benar dan salah. Demikianlah interaksi pekerjaan batas hukum dan moral menjadi pusat dari belajar ini.